dulu Ibu masuk dulu pengantar untuk reseptor efektor ini ya, atau sistem indera. Jadi sistem indera ini sebenarnya adalah sistem yang mengaplikasikan kerja dari sistem saraf ya. Jadi kemudian perannya kalau kita lihat waktu di saraf itu kedudukannya sebagai konduktor yang posisinya berada antara reseptor dengan efektor ya untuk saraf. Dan nanti yang menjadi mata rantai pertama saraf untuk bekerja dan juga mata rantai terakhir untuk saraf menjalankan fungsinya. Seperti itu kedudukan daripada indera itu di dalam mata seperti ini. Ya. Di saraf, di indera berada, di kan saraf di sini sebagai konduktor, di saraf semua antara reseptor dengan efektor. Di posisi indera memerankan keduanya. Jadi dia memulai mata rantai kerja pertama saraf menerima rangsangan, kemudian dia konduksikan. Kemudian peran indera di sini kan salah satunya reseptor. Reseptor tugasnya menerima rangsangan. Jadi kalau untuk indera, reseptor di tubuh kita beragam, tidak hanya indera saja. Di beda indera sebagai reseptor dengan reseptor-reseptor yang lain. Indera dia khusus menerima rangsangan yang datang dari luar atau yang bersifat eksternal. Sedangkan reseptor yang lain bisa eksternal, bisa internal. Itu bedanya. Kira-kira itu prinsipnya nanti yang akan kita bahas. Coba kita mulai dari yang pertama. Siapa yang akan jawab? Kelompok berapa yang dapat tugas pertama? Kelompok 1. Silakan. Mereka kalau pas mahasiswa soalnya dari depan jangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nadia Kanisadikin, perwakilan dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang dimana pertanyaannya, jelaskan hubungan saraf dengan sistem indera dan jelaskan struktur organisasi dari sistem indera. Hubungan saraf dengan sistem indera yaitu indera merupakan mata rantai dari kerja saraf karena indera berperan sebagai reseptor atau penerima stimulus yang akan dirambatkan oleh saraf dan sebagai efektor yang menimbulkan sensasi terhadap impuls yang dihantarkan saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga memungkinkan dapat merasakan berbagai rangsangan dari panca indera. Struktur organisasi dari sistem indera yang pertama ada organ indera yang terdiri atas saraf dan non saraf. Yang kedua ada sistem saraf yang terdiri dari serabut saraf, saraf sensoris atau aferen, saraf tepi yang menghantarkan informasi sensorik dari reseptor atau somatik dan visceral di jaringan atau organ perifer ke sistem saraf pusat sampai dengan neuron sensorik. Reseptornya struktur sensorik yang mendeteksi adanya perubahan lingkungan internal yang menerima rangsangan tertentu. Saraf motoris atau eferen membawa perintah motorik ke otot dan kelenjar sampai dengan neuron motorik. Dibagi menjadi yang pertama sistem saraf motorik somatik, yang dimana mengontrol kontraksi otot rangka secara volunter atau sadar, dan involunter berupa respon yang sederhana dan otomatis atau gerakan kompleks yang di luar kesadaran atau refleks. Selanjutnya sistem saraf motorik otonom atau sistem saraf motorik visceral, yang dimana mengontrol kontraksi otomatis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari saraf simpatis dan parasimpatis yang berefek antagonis. Bagiannya yang selanjutnya itu pusat pengaturan. Baik, hanya sekian jawaban dari Nadia. Terima kasih. Ada yang komentari? Ada yang menambahkan? Ada? Ada yang menambahkan atau yang komentari?
tadi kan sudah disebutkan juga kedudukan dari indera itu di dalam kerja saraf sebagai reseptor dan efektor dari kerja saraf tersebut. Jadi dia sebagai mata rantai pertama atau titik tolak saraf memulai kerja dan mata rantai terakhir dari kerja saraf. Jadi yang mata rantai pertama sebagai reseptor, dia yang menerima stimulus yang akan dikondisikan oleh saraf dan juga dia yang memunculkan sensasi atau respon terhadap stimulus yang dikondisikan oleh saraf. Ya, itu yang kedudukan dari indera. Jadi untuk struktur organisasinya tidak benar yang disebutkan temannya tadi. Cuma Ibu mau menambahkan saja lagi di sini kan struktur organisasinya ada organ indera. Dibedakan nanti ya antara sistem indera dengan indera. Jadi kalau bicara indera saja berarti kita hanya bicara organnya, ya, organ indera saja. Kalau sistem indera itu sudah seluruh organ yang terlibat dalam indera itu menjalankan fungsinya. Jadi karena itu dia dibedakan dari organisasinya, ada organ indera sendiri. Organ indera itu ada yang berupa saraf dan ada yang berupa dibangun oleh non saraf. Kemudian ada sistem sarafnya. Sarafnya dibedakan lagi, ada pusat pengaturannya yaitu berupa langsung saraf pusat, otak. Kemudian serabut saraf ini saraf perifer. Saraf perifer nanti yang terlibat di dalam kerja dari indera yaitu saraf sensoris sebagai atau aferen yang tugasnya penghubung antara reseptor dengan indera sebagai reseptor dengan saraf pusat. Kemudian yang kedua saraf motoris atau eferen yang menghubungkan saraf pusat dengan indera sebagai efektor. Untuk organ sendiri, organ indera, kenapa kok di situ ada yang dibangun oleh saraf? Ya? Jadi karena reseptor itu bisa saja dia tidak membentuk organ tersendiri, tapi langsung diperankan oleh sel saraf, itu badan selnya. Karena itulah ingat di strukturnya mungkin sudah didapat juga bahwa sel saraf itu dari strukturnya kan kayak ada punya juluran ada berupa dendrit, ada berupa akson atau neurit. Dari kedua tipe julurannya itu yang wajib ada kan akson. Dendrit boleh saja tidak ada karena ingat peran dendrit menerima rangsangan, dia bisa digantikan perannya oleh badan sel. Ya, yang wajib ada akson sesuai dengan fungsi sel saraf sebagai konduktor. Di kalau neuritnya yang tidak ada atau aksonnya tidak ada, maka tidak akan jalan perannya sebagai konduktor. Jadi karena itulah kenapa kok indera itu organnya ada berupa saraf sendiri. Ya. Itu untuk struktur organisasi sistem indera. Jadi untuk berlangsungnya peran dari indera itu sendiri harus ada semua struktur organisasi ini. Kalau tidak akan jalan. Ya. Jadi kalau tidak ada serabutnya, maka tidak ada yang akan meneruskan stimulus yang diterima di pusat pengaturan masing-masing dari sesuai dengan misi stimulus itu sendiri-sendiri. Dan jika tidak ada yang motorisnya, maka nanti stimulus bisa sampai ke saraf pusat, tapi hasil interpretasi saraf pusat dan cetusan respon yang harus dimunculkan tidak akan pernah sampai ke efektor. Maka tidak akan ada respon atau sensasi yang dimunculkan oleh tubuh terhadap stimulus yang dia terima. Maka semua komponen itu harus ada. Ya. Jadi salah satu saja nggak ada, maka tidak akan berjalan fungsi secara maksimal daripada sistem indera itu sendiri. Maka organisasinya itu harus utuh. Ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kelompok 2. Dia nggak apa kan ibu tidak bagi tugas apa lagi, kan berurut. Kelompok 2 ya.
Jelaskan klasifikasi dari indera berdasarkan pengalaman subjektif manusia dan energi stimulusnya. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihatan atau mata, indera pendengar yaitu telinga, indera pembau atau pencium yaitu hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Indera itu sebuah antarmuka kontak antara jiwa dalam bentuk spiritual kesadaran diri dengan materi lingkungan. Berikut macam-macam panca indera. Yang pertama adalah mata. Mata adalah indera yang fungsinya untuk melihat lingkungan sekitar dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata adalah indera penglihat yang menerima sebuah rangsang berupa cahaya atau fotoreseptor. Mata tersusun dari alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Yang kedua yaitu telinga. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fotoreseptor. Fungsi lain dari telinga itu berfungsi sebagai alat keseimbangan. Yang ketiga yaitu indera pembau atau hidung. Adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu yang dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau termoreseptor. Yang keempat yaitu indera pengecap yaitu lidah. Adalah salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Pada lidah terdapat 2 kelompok otot, yaitu otot intrinsik melakukan sebuah gerakan halus dan otot ekstrinsik melakukan sebuah gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Yang terakhir yaitu indera peraba atau kulit. Adalah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik, yaitu mekanoreseptor. Contohnya itu pada sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Reseptor ini juga berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi oleh kapsul jaringan ikat. Umumnya pada setiap jenis reseptor hanya bisa menerima satu jenis rangsang saja. Kulit mempunyai fungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya pada otot dan tulang, dan sebagai alat peraba dengan dilengkapi dengan berbagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai suatu rangsangan, yaitu sebagai alat ekspresi serta untuk mengatur suhu tubuh. Sekian jawaban dari Amna. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Menambahkan atau menanggapi? Jadi di situ yang diminta klasifikasi ya dari reseptor atau indera itu sendiri. Selama ini kan kita tahunya indera itu dibedakan orang yang sehingga disebut dengan panca indera. Karena salah satu bahan indera itu reseptor. Tadi kalau kita lihat dari 5 indera itu ada indera pendengaran. Kalau indera pendengaran nanti stimulusnya umumnya dalam bentuk getaran ya. Kemudian penglihatan dalam bentuk stimulusnya cahaya. Penciuman umumnya dalam bentuk kimia yang berupa gas ya. Indera perasa itu dalam bentuk kimia yang umumnya berupa larutan. Kemudian peraba itu dalam bentuk gesekan, sentuhan, tekanan, dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari 5 itu, dasar dari pengklasifikasiannya seperti itu didasarkan pada pengalaman pada modulasinya berasal dari pengalaman subjektif manusia. Ini pengalaman yang bisa dirasakan oleh manusia.
kelemahan dari klasifikasi dengan cara mengandalkan pada pengalaman subjektif manusia ini, seolah-olah hanya 5 macam itu yang bisa stimulus diterima oleh tubuh. Jadi artinya dengan 5 macam itu belum terwakili seluruh bentuk stimulus yang bisa diterima tubuh. Sedangkan stimulus yang bisa diterima itu sangat beragam. Ya, maka berdasarkan itu ahli mengembangkan pengklasifikasian lain yang didasarkan pada cara yang lain untuk mengelompokkan indera sebagai reseptor ini. Ahli mengembangkannya berdasarkan macam energi stimulus yang bisa diterima oleh reseptor. Ya, jadi digunakan berdasarkan. Jadi untuk apanya dipakai nanti yang berdasarkan energi stimulus. Jadi seperti dengan kita lihat yang Ibu bilang tidak mewakili tadi, misalnya seperti kita bisa keseimbangan kita bisa berubah-ubah karena pengaruh stimulus yang berasal dari lingkungan. Kalau kita lihat dari 5 indera itu kita belum ada yang menjawab kenapa tubuh kita keseimbangnya bisa berubah-ubah akibat dari stimulus dari lingkungan. Jadi belum mewakili ya. Kemudian dengan suhu juga belum ada. Ya. Dan kita bisa membedakan tubuh kita akan terdampak akibat fluktuasi suhu. Jadi kalau ada pengaruhnya ke tubuh, berarti tubuh dapat merespon ya atau menerima stimulus yang berasal dari lingkungan yang berupa suhu. Tapi kalau kita lihat dengan indera yang 5 belum ada yang menjawab ya kenapa tubuh. Kemudian contoh lainnya regangan otot ya. Di kontraksi otot kita bisa juga berubah-ubah akibat adanya perubahan yang terjadi pada lingkungan. Dan di sini juga belum terwakili. Kemudian tekanan gas, ya, juga belum terjawab. Di situ letaknya kenapa klasifikasi berdasarkan pengalaman subjektif manusia itu dianggap kurang representatif atau kurang mewakili untuk menjelaskan ragam reseptor yang ada di tubuh. Maka itu dipilih oleh ahli pengelompokannya berdasarkan jenis energi stimulus yang bisa diterima. Ya. Kita lihat ada energi stimulusnya berupa cahaya, maka disebut reseptornya dengan fotoreseptor ya. Kemudian mekanoreseptor itu lebih beragam lagi ya, tapi prinsipnya yang diterimanya berupa energi mekanik. Energi mekaniknya itu bisa dari regang otot, bisa dari nanti tekanan yang pengaruh keseimbangan yang nanti berperan organ korti yang ada di telinga, kemudian perubahan tekanan gas termasuk tekanan darah nanti disebut dengan baroreseptor ya. Kemudian terhadap energi panas disebut dia termoreseptor. Kemudian kemoreseptor di sini bisa dalam bentuk energi kimia. Energi kimianya bisa larutan atau gas. Jadi kalau kita lihat dari kelompok kemoreseptor ini, kalau kita balik ke indera tadi, di kemoreseptor itu sudah mewakili 2 indera tadi ya. Ada indera penciuman dan indera rasa. Sudah mewakili dia kedua indera. Kemudian nociceptor itu rasa nyeri. Akibat rusak di janin kita bisa merasakan nyeri, dan tingkat nyeri itu tergantung pula tingkat kerusakan di tubuh. Kalau dari yang 5 tadi belum ada menjawab tubuh kita bisa merespon rasa nyeri tersebut ya. Itu disebut dia nociceptor. Kemudian elektroreseptor dalam bentuk energi listrik stimulusnya. Kemudian magnetoreseptor itu dalam bentuk gelombang magnetik. Ini lebih beragam lagi kalau kita kelompokkan reseptor itu berdasarkan energi stimulusnya. Ini yang dipakai oleh ahli untuk pengelompokan jenis-jenis reseptor yang ada di tubuh. Ini dasarnya adalah pada energi stimulus yang bisa diterima oleh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Dalnanda, perwakilan dari kelompok 3. Akan menjawab soal nomor 3 yang pertanyaannya yaitu jelaskan mekanisme reseptor mengubah atau transduksi energi stimulus menjadi energi listrik. Proses mengindra dimulai pada sel-sel reseptor di dalam organ indra. Suatu reseptor dapat berupa bagian dari sel saraf aferen dan sel-sel khusus yang berhubungan baik dan ujung perifal sel-sel saraf aferen. Ada beberapa reseptor dapat merespon atau walau secara lemah stimulus di luar stimulus khususnya. Satu-satunya cara reseptor-reseptor menyampaikan informasi ke sistem saraf pusat hanya dalam bentuk potensial aksi yang dilambatkan melalui serabut saraf. Maka reseptor harus mengubah berbagai bentuk energi stimulus menjadi energi listrik atau potensial aksi. Proses pengubahan energi stimulus menjadi energi listrik ini dikenal sebagai transduksi. Proses ini melalui proses depolarasi reseptor yang menghasilkan perubahan potensial membran. Potensial membran dikenal sebagai potensial reseptor pada reseptor sel khusus dan disebut potensial generator bila reseptor merupakan ujung saraf aferen. Proses refleks diawali dengan rangsang yang dicandra oleh reseptor. Di sel reseptor ini akan terjadi proses transduksi, yaitu terjadi perubahan berbagai bentuk energi rangsangan menjadi energi listrik. Potensial listrik yang timbul di reseptor disebut sebagai potensial reseptor yang dapat berupa depolarasi atau hiperpolarasi. Amplitudo potensial reseptor ini berubah secara bergradasi bergantung kepada intensitas rangsang, namun tetap tidak akan berupa potensial aksi. Reseptor mampu untuk beradaptasi dengan mengendalikan amplitudo potensial reseptor. Dengan kata lain, proses pengendalian saraf terhadap respon tubuh telah dimulai dengan pengendalian reaksi reseptor terhadap rangsangan. Potensial reseptor maupun potensial generator merupakan suatu potensial bertingkat yang amplitudo dan durasinya dapat bervariasi, tergantung pada kekuatan stimulus dan kecepatan pemindahan stimulus. Kekuatan stimulus berbanding lurus dengan perubahan permeabilitas dan potensial reseptor. Semua potensial bertingkat tidak memiliki periode refraktori, sehingga memungkinkan terjadi penjumlahan respon terhadap stimulus yang cepat. Karena daerah reseptor memiliki ambang yang sangat tinggi, maka potensial aksi tidak terjadi pada reseptor. Untuk transmisi jarak jauh, potensial reseptor harus diubah menjadi potensial aksi yang dapat dirambatkan sepanjang saraf aferen. Sekian jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Rahipurti dengan NIM 19010064. Saya ingin menambahkan jawaban pertanyaan nomor 3, yaitu berdasarkan reseptor sumber stimulusnya yang dijelaskan oleh Fadia itu berasal dari elektroreseptor. Contohnya yaitu terhadap pada hiu martil yang memiliki bentuk kepala yang lebar dan besar seperti martil. Kepala hiu martil dipenuhi oleh pori-pori yang disebut dengan ampulla of Lorenzini. Dalam ampulla tersebut ada sel yang dinamakan elektroreseptor yang dapat mendeteksi listrik. Dilansir dari Support Our Sharp Ocean Conversion, hal ini menyebabkan dalam aliran laut terdapat listrik yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan juga medan listrik yang dihasilkan oleh medan magnet bumi. Elektroreseptor hiu kepala martil dapat menangkap semua perubahan medan listrik bumi yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Perubahan tegangan listrik tersebut kemudian menyentuh pori-pori kepala hiu dan masuk ke dalam kanal pori-pori. Kanal ini berisi dengan jeli yang bersifat konduktif, sehingga dapat menghantarkan arus listrik ke dalam sel-sel elektroreseptor ampulla di dasar kanal. Sel elektroreseptor pada ampulla kemudian menangkap perbedaan arus listrik dan memicu pelepasan impuls neurotransmitter pada otak. Mungkin hanya itu sama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi
Dia Fitri dengan NIM 19010056. Izin mencoba menambahkan jawaban pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan mekanisme reseptor mengubah atau transduksi energi stimulus menjadi energi listrik. Transduksi adalah konversi stimulus sensorik dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Transduksi dalam sistem saraf biasanya mengacu pada peristiwa peringatan stimulus, di mana stimulus fisik diubah menjadi potensi aksi yang ditransmisikan sepanjang akson menuju sistem saraf untuk integrasi. Sebuah sel reseptor mengubah energi dalam stimulus menjadi sinyal listrik. Reseptor secara luas dibagi menjadi dua, yaitu ekstereseptor yang menerima rangsangan sensorik eksternal dan interoreseptor yang menerima rangsangan sensorik internal. Dalam sistem visual, sel-sel sensorik yang disebut sel batang dan sel kerucut di retina mengubah energi fisik sinyal cahaya menjadi impuls listrik yang berjalan ke otak. Cahaya menyebabkan perubahan konformasi pada protein yang disebut rhodopsin. Perubahan konfirmasi ini untuk mendorong perkembangan molekuler yang mengurangi pengurangan gradien elektrokimia fotoreseptor. Penurunan gradien elektrokimia menyebabkan pengurangan sinyal listrik yang menuju ke otak. Jadi dalam contoh ini lebih banyak cahaya yang mengenai fotoreseptor menghasilkan sinyal transduksi impuls listrik yang lebih sedikit, yang secara efektif mengkomunikasikan stimulus itu ke otak. Perubahan neurotransmitter dimediasi melalui sistem second messenger. Perhatikan bahwa perubahan neurotransmitter adalah dengan batang, karena perubahan intensitas cahaya menyebabkan respon batang menjadi lebih lambat dari yang diharapkan atau untuk proses yang berhubungan dengan sistem saraf. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum sudah terjawab ya, cuma mungkin yang ditegaskan di sini kan yang diminta mekanisme bagaimana reseptor itu mengubah ya energi stimulus yang beragam tadi ke bentuk listrik. Kenapa kok ini dipertanyakan? Karena ingat kan reseptor itu tadi salah satu mata rantai ya daripada kerja saraf, dan saraf bekerja dalam hanya satu bentuk energi yang dia produksikan, yaitu energi listrik. Sedangkan reseptor tadi energinya beragam. Dia otomatis reseptor untuk bisa stimulus yang diterima itu diproduksikan oleh saraf ke pusat masing-masing pengaturan dari peran indera tersebut, maka harus diubah oleh reseptor itu menjadi listrik. Nah, mekanisme yang diminta. Tadi ini sudah disebut juga tadi bahwa indera terutama dia menerima stimulus yang dari eksternal. Ini di dalam kerja saraf itu peran indera sebagai reseptor ada dua sebenarnya perannya. Yang peran utamanya ya ada dua. Yang pertama dia mengubah energi yang dia terima itu ke bentuk listrik. Ini dalam mengubah itu proses transduksi. Jadi karena dia mengubah, maka dia berperan sebagai transduser. Kemudian setelah dia ubah, saraf itu akan bekerja, nanti ingat konduksi atau tahapan depolarisasi oleh saraf itu beragam-ragam potensial yang dibutuhkannya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Tapi ingat umumnya saraf bekerja mengikuti hukum all or on, ya. Maka minimal untuk syarat dia merapatkan itu berapa dulu potensial dia butuhkan, minimal mencapai nilai ambang ya. Berapa nilai ambang itu? Ingat tadi waktu kita bicara ion dan perangsangan berat, karena ion dan perangsangan yang membran itu kunci kita membahas kerja saraf dan indera ya. Kan di awal ibu ingatkan waktu kita bicara ion dan perangsangan, ini adalah kunci di dalam kita membahas kerja sistem saraf dan indera. Berapa dulu ambang nilai ambang potensi ambang? Minus 55 sampai minus 50 itu harus tercapai. Jadi karena itu setelah dia ubah energi itu ke bentuk listrik, kemudian dia harus menaikkan potensial itu yang tugas kedua dari indera sebagai reseptor,
menaikkan potensial itu minimal mencapai nilai ambang itu. Minimal mencapai nilai ambang. Jadi artinya dia harus menaikkan potensial yang dia bentuk dengan cara mengubah energi stimulus ke listrik itu minimal mencapai nilai ambang atau syarat minimal untuk saraf mulai dapat depolarisasi untuk memproduksikan stimulus yang diterimanya. Itu minimal. Di dua perannya sebagai transducer dan sebagai potensial generator untuk menaikkan potensial sesuai kebutuhan untuk depolarisasi dari saraf atau untuk memproduksikan. Yang bertanya di sini bagaimana dia mengubah, ya? Yang transducer itu yang perannya sebagai transducer yang minta, bagaimana dia mengubah. Sebenarnya ini kembali kita ke apa dulu lagi ion dan perangsangan membran. Karena prinsip transducer itu adalah proses perangsangan membran. Jadi dengan cara, ya, yang pertama sebenarnya kerja reseptor itu sebelum dia ubah energi stimulus itu ke bentuk listrik, ada tahapan lain yang dia lakukan. Yang pertama sekali itu dia memfilter atau menseleksi stimulus yang dia terima. Apakah stimulus yang dia terima itu benar merupakan tugasnya? Itu dia seleksi. Itu dia lihat lagi selain dari jenis, kalau tugasnya kan jenis, berarti dia lihat stimulus itu dari segi kualitas dan kuantitas. Di kualitas dari jenisnya, apakah stimulus yang jatuh ke dirinya itu memang menjadi tanggung jawabnya? Kalau iya, baru dia proses. Yang kedua dia seleksi dari segi kuantitas. Di kuantitas ini yang dia lihat adalah intensitas stimulus yang dia terima itu. Jadi apabila intensitasnya rendah, kalau mungkin dia menaikkan waktu dia berperan sebagai potensial generator sesuai kebutuhan, maka dia akan proses. Atau stimulus yang dia terima intensitasnya tinggi, mampu tidak dia menurunkan sesuai kebutuhan saraf, maka dia akan proses. Tapi kalau tidak, dia akan tidak proses sama sekali. Kalau tidak mampu dia memfilter yang pertama itu dari segi kualitas dan kuantitas, maka dia tidak proses. Karena ingat, saraf bekerja umumnya mengikuti hormon tadi. Jadi kalau dia tidak mampu nanti menaikkan sesuai kebutuhan minimal atau menurunkan sesuai dengan yang dibutuhkan, karena dia tidak boleh berlebih, ya. Karena ingat, saraf dia juga punya batas maksimal. Potensial maksimal berapa dulu? 30 mV, ya. Di potensial maksimal ada 30. Jadi karena itu dia harus peran pertama itu menseleksi. Dia filter stimulus yang diterima dari segi jenis dan jumlah atau intensitasnya, atau dari segi kualitas dan kuantitas. Setelah dia dapatkan nanti stimulus yang tepat itulah yang harus dia ubah ke bentuk listrik tersebut. Dia ubah ke bentuk listrik. Cara dia ubah, kita balik lagi ke perangsangan membran dulu. Di prinsip perangsang membran kan ingat, ini sel saraf di waktu polarisasi apa kondisinya? Di dalam bermata negatif, di luar positif. Yang menentukannya apa dulu ionnya? Di dalam K+ dan anion, di luar Na+ dan anion, kan? Dia menentukan negatif ini kenapa? Waktu polarisasi kenapa dia negatif? Dulu? Karena membran hanya permeabel selamanya terhadap K+, ya. Jadi karena dia hanya permeabel terhadap K+, maka waktu polarisasi itu K+ keluar. Ini keluar. Jadi karena positif keluar dan positif tidak ada yang masuk, itulah menjamin kenapa waktu polarisasi itu muatan di dalam negatif, ya. Ini untuk mengubah energi yang dia terima, jika nanti jatuh, kita misalkan lah sini energi stimulusnya cahaya, misalnya cahaya jatuh di sini, kemudian
cahaya yang diterima setelah diseleksi, cahaya itu tepat untuk tugas reseptor yang menerima. Kemudian intensitasnya juga memungkinkan dia untuk mencapai potensial yang dibutuhkan, minimal ambang tadi, maka dia akan proses, maka dia akan ubah cahaya ini ke bentuk listrik. Bagaimana caranya dulu? Yang pertama, cahaya itu diapakan oleh reseptor. Apa yang terjadi pada reseptor dengan jatuhnya stimulus? Lihat lagi. Permeabilitas membran sel saraf terhadap Na naik, naik, tapi sifatnya lokal. Lokal di situ artinya di titik jatuhnya rangsangan, tidak di seluruh permukaan membran. Permeabilitas terhadap Na naik karena Na banyak di luar, maka Na masuk ke dalam, ya, dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari keluarnya kaf. Maka muatan atau potensial naik, mulai mencapai ambang, kan? Kemudian berangsur-angsur naik terus, semakin naik cepat Na masuk, maka dia naik. Tapi dia punya batas maksimal, ya, hanya 30 mV, kan? Jadi seperti itu cara dia mengubah. Jadi apa jadinya kalau kita simpulkan mekanisme transduksi stimulus menjadi energi listrik oleh reseptor gimana? Melalui prinsip perangsangan, kan? Pergeseran ion lokal, kan? Ya. Yang pertama, stimulus merubah permeabilitas membran dari sel reseptor, dan nanti kan ini parareseptor. Itu kita ganti dengan sel reseptor. Stimulus merubah permeabilitas membran sel reseptor terhadap Na, sehingga naik permeabilitasnya, sehingga terjadi pergeseran ion lokal. Maksudnya geser ion lokal, Na masuk ke dalam, maka tetap keluar, tapi laju Na jauh lebih tinggi masuk ke dalam, sehingga muatan yang dari kondisi negatif berubah jadi positif, ya. Dari inilah yang maksudnya potensial generator. Dari ambang ini dia naikkan terus, ya, sampai kebutuhan, sesuai kebutuhan sel reseptor untuk bisa membangkitkan depolarisasi pada sel saraf yang akan meneruskan perambatan ke pusat pengaturan dari masing-masing reseptor yang menerima stimulus. Itu cara dia mengkondisikan. Kita balik lagi ke ion dan kelangsangan membran. Seperti itu. Ya, apapun nanti energi stimulusnya yang dia terima, asalkan saraf reseptor sudah bisa memilih dia, termasuk dia kriteria stimulus yang tepat. Gimana cara dia mengubah? Prinsipnya sama semuanya. Misalnya kita ganti dengan cahaya itu dengan panas misalnya, maka panas itu akan menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel reseptor terhadap Na, maka Na masuk semuanya sama. Cuma energi stimulusnya saja yang beragam. Yang diubah itu semuanya sama. Permeabilitas membran sel reseptor yang pertama, kemudian baru terjadi pergeseran ion lokal, ya, Na dan K tersebut, sampai tercapai minimal ambang ini harus tercapai. Kalau tak tercapai ambang, maka tidak akan dilanjutkan kerjanya sama sekali. Karena saraf umumnya bekerja mengikuti all or none. Jadi kalau tak akan bisa, dia akan berhenti sama sekali. Kalau dia akan bisa, dia akan lanjutkan sampai maksimal. Jadi itu kerja saraf itu betul-betul teliti, ya. Itu baru sel, ya, sel saraf. Apalagi kalau dibawakan ke kita manusia, harusnya kita lebih tidak ada kerja asal-asalan, kan? Kalau kita bawakan ke nilai yang bisa kita ambil, sel saja di tubuh kita udah bekerja seperti itu.
harusnya kita yang jutaan sel, tapi ini video ini harus lebih bagus singkat itu pada kita. Itu kira-kira bagaimana dia mentransduksi ya, akan mengubah ke bentuk listrik. Kenapa dia penting? Jadi karena saraf hanya bekerja dalam bentuk listrik ya. Karena stimulus yang dia terima itu adalah sebagai stimulus yang akan menjadi kerja saraf, maka dia harus ubah ke bentuk listrik. Dan lanjut. Yang keempat, keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Nurulio Patri dengan NIM 19010067. Perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu di mana pertanyaannya jelaskan mekanisme penginderaan mulai dari jatuhnya stimulus sampai munculnya sensasi oleh efektor. Penginderaan adalah proses fisiologik dan reaksi psikolog atau mental. Indera merupakan alat tubuh untuk mengadakan reaksi mental atau sensation penginderaan. Jika mendapat rangsangan atau stimulus dari luar, reaksi mental ini di satu pihak menimbulkan kesadaran atau kesan akan benda yang menimbulkan rangsangan. Rangsangan itu mengadakan reaksi kimiawi dalam reseptor. Pada waktu alat indera menerima rangsangan, sebelum terjadinya kesadaran, prosesnya adalah fisiologis, yaitu dimulai di reseptor dan diteruskan pada susunan syaraf sensoris atau syaraf penerimaan. Mekanisme penginderaan secara singkat yaitu yang pertama, penerimaan rangsangan atau stimulus oleh sel-sel TK khusus pada indera. Selanjutnya terjadi reaksi dalam sel TK membentuk energi kimia. Yang ketiga yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau impuls pada sel syaraf. Selanjutnya, penghantaran energi listrik atau impuls melalui urat syaraf menuju ke syaraf pusat, otak atau sumsum belakang. Yang kelima, terjadi interpretasi psikologis dalam syaraf pusat. Kemudian hasilnya berupa kesadaran atau kesan psikologis. Kemampuan memberikan kesan dapat dibedakan berdasarkan kemampuan alat indera memberikan reaksi atau rangsangan yang diterima. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan mendeteksi atau detection, mengenali atau recognition, membedakan atau discrimination, membandingkan atau scaling, dan kemampuan menyatakan suka atau tidak suka atau hedonik. Perbedaan kemampuan tersebut tidak begitu jelas pada panelis. Sangat sulit untuk dinyatakan bahwa satu kemampuan sensori lebih penting dan lebih sulit untuk dipelajari. Karena untuk setiap jenis sensoris memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dari yang paling mudah hingga sulit, atau dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menambahkan? Ada? Atau menanggapi atau mengomentari jawaban di sana? Di situ yang diminta mekanisme penginderaan ya, di artinya para penginderaan saja kita sebut, tidak kita sebut organnya, ya, berarti dia berlaku umum untuk semua tipe indera. Jadi yang pertama harus ada energi stimulus yang diterima dari lingkungan. Itu tadi yang pertama, kerja indera tadi sebelum dia transduksi dia filter dulu ya. Dia filter energi stimulus yang diterima dari lingkungan dari segi kualitas dan kuantitas sehingga dapat stimulus yang tepat. Stimulus yang tepat lah yang diubah ke bentuk listrik ya, diubah ke bentuk listrik. Setelah diubah ke bentuk listrik, dia tingkatkan potensial sesuai dengan kebutuhan syaraf, minimal nilai ambang ya, atau potensial ambang tadi. Setelah dia dapatkan potensial sesuai kebutuhan dari sel saraf yang akan memproduksikan stimulus tersebut, energi listrik yang sudah dibentuk itu akan dibuat kode-kode. Di kode yang dibuat itu sesuai dengan energi stimulus yang diterima.
Ini artinya beda energi stimulus yang dibentuk menjadi potensial listrik itu, maka beda kodenya. Misalnya kalau energi stimulusnya cahaya, kemudian kodenya khusus untuk cahaya pula. Kemudian kalau dia misalnya suhu, maka khusus untuk suhu pula. Kenapa dia harus beda-beda kodenya tergantung stimulus awal yang diterima? Karena kode itu sekaligus akan menentukan ke saraf pusat mana dia harus diantarkan oleh saraf. Saraf pusat mana dia harus diantarkan. Kode itulah yang menentukan kemana dia harus diantarkan. Maka kode itu tidak boleh sama dengan bedanya energi stimulus. Jadi berdasar kode-kode potensial yang dalam bentuk kode-kode itulah nanti yang akan diantarkan oleh serabut saraf sensoris menuju pusat pengkoordinasian dari masing-masing indera tersebut. Jadi misalnya kalau dia stimulusnya berupa cahaya, maka saraf pusatnya apa nanti kira-kira? Dia kemana dibawa oleh sensoris? Saraf pusatnya di mana? Saraf pusatnya ini di mana kira-kira? Kalau dia ini cahaya, berarti kode dibentuk khusus untuk cahaya. Ya, maka kode itu dengan ada kode itu kemana dia dibawa oleh sensoris ini? Tentu ke pusat pengaturan penglihatan. Di mana? Di mana di saraf pusat? Berada pada lobus optikus. Di mana letak lobus optikus di saraf pusat? Pada mesencephalon, pada otak kemah. Di sana dia diantar. Kemudian lobus optikus itulah nanti yang akan menginterpretasikan, yang pertama kerja saraf pusat itu menginterpretasikan apa maksud kode yang sampai itu. Apa maksud dari kode yang sampai, dia interpretasikan, dia terjemahkan. Setelah itu, setelah dapat dia terjemahkan, yang kedua kerja dari saraf pusat itu dia akan mencetus apa bentuk respon yang harus dimunculkan terhadap stimulus yang diterima tadi, atau apa respon yang harus diberikan nanti oleh indera sebagai efektor lagi atau tubuh secara keseluruhan terhadap kode-kode ini. Ya. Setelah dapat dicetuskan apa bentuk respon, bentuk hasil interpretasi dan bentuk respon yang dicetuskan itulah nanti yang diteruskan oleh sistem motoris kembali ke indera. Tapi sekarang indera berperan lagi sebagai efektor. Kalau yang tadi kan skemakan ini indera ya. Yang pertama sampai di sini itu dia berperan sebagai reseptor. Ya. Kalau sudah dari sini, ya, dia berperan lagi indera sebagai efektor. Ini berdasarkan bentuk hasil interpretasi dan cetusan respon yang dimunculkan saraf pusat, inilah bentuk sensasi yang akan muncul. Jadi karena kita contohkan tadi cahaya, stimulusnya apa bentuk sensasi atau respon terhadap cahaya? Responnya apa nanti? Sensasi ini dalam bentuk apa muncul? Kita bisa mengenali apa yang kita lihat dari segi apa kita bisa tahu oh ini bendanya, ya. Dari segi warna yang pertama, bentuk, ya bentuk. Kemudian pertama yang paling penting itu akromatiknya, geraknya. Di situ nanti muncul sensasinya. Responnya dalam bentuk kita mampu membeda-bedakan apa yang kita lihat. Ya, dari segi warnanya,
kromatiknya dan juga dari bentuknya. Ya. Nah, kalau misalnya nanti energi stimulusnya itu getaran, kemana nanti saraf pusatnya? Kode-kode ada bentuk, kalau getaran itu sesuai dengan getaran pula. Kemana dia dibawa? Atau bagian mana dari saraf pusat nanti yang bertanggung jawab menginterpretasikan dan mencetuskan respon? Tentu pusat pendengaran, ya. Pusat pendengaran di mana? Strukturnya nggak ngerti. Gimana? Berada pada lobus auditorius. Mana letak lobus auditorius? Juga di mesencephalon. Jadi dialah yang akan menginterpretasikan dan mencetuskan respon yang akan dimunculkan oleh indera. Kemudian itu yang diteruskan oleh saraf motoris kembali ke indera, tapi sekarang indera sebagai efektor. Apa bentuk sensasi yang muncul? Kita bisa mengenali macam-macam bunyi, ya. Itu bentuk sensasinya. Jadi apapun nanti inderanya, mekanismenya sama, cuma yang akan berbeda-beda nanti adalah kode yang terbentuk. Kemudian saraf pusat yang bertanggung jawab menginterpretasi dan mencetus respon. Ya, itu mekanisme penginderaan itu semuanya sama, apapun bentuk inderanya. Kemudian yang bedakan lagi nanti pada setiap indera itu dia punya sel reseptor khusus, ya. Dia akan berperan. Ini kalau ini dalam bentuk skema dibuat, kalau dalam bentuk narasinya seperti ini, ya. Mekanisme penyenderaan itu yang pertama, indera sebagai reseptor menyerap energi stimulus dari lingkungan, kemudian dia filter untuk mendapatkan stimulus yang tepat dari segi kualitas dan kuantitas atau jenis dan intensitas. Kemudian dia transduksi, dia ubah ke bentuk listrik, kemudian dia naikkan potensialnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk saraf dapat depolarisasi. Kemudian dia bentuk kode-kode sesuai dengan stimulus yang diterima. Kemudian baru diantarkan oleh serabut sensoris atau aferen ke pusatnya masing-masing sesuai dengan stimulus yang diterima. Kemudian pusat akan menginterpretasi dan mencetuskan bentuk respon yang akan dimunculkan, kemudian baru dikirim kembali ke indera sebagai efektor, dan indera yang memunculkan respon atau sensasi atau bentuk respon atau sensasi yang dimunculkan juga spesifik untuk masing sesuai dengan stimulus yang diterima. Ya, apapun nanti inderanya, paling akan berubah-ubah hanyalah sel atau struktur yang bertanggung jawab sebagai reseptor pada indera itu masing-masing. Itu kira-kira mekanisme penginderaan. Ya, lanjutlah soal yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Al-Safenia dengan NIM 19010072, perwakilan dari kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan soal nomor 5. Yang pertanyaannya, jelaskan mekanisme mekanosensor pada sel rambut dan jelaskan mekanisme mendengar pada telinga. Sel rambut adalah sel yang ada di dalam telinga yang berfungsi sebagai penerus gelombang suara dari telinga dalam kepada sel-sel. Saraf pendengaran juga berfungsi sebagai landasan atau dasar dari koklea dan tulang-tulang pendengaran di dalam telinga. Setiap orang memiliki rata-rata sekitar 1.000
1.500 sel rambut per telinga. Apabila rusak, sel-sel ini tidak bisa tumbuh kembali, tetapi kini telah menemukan kombinasi obat yang memperluas populasi sel progenitor atau sel pendukung di telinga dan mendorong perkembangannya menjadi sel-sel rambut. Mekanisme mendengar dimulai saat suatu benda bergetar. Udara di sekeliling benda ikut bergetar dan getaran pada udara menghasilkan rapatan dan renggangan pada udara hingga sampai ke daun telinga. Dan udara berperan sebagai medium perambatan. Gerakan diteruskan dari daun telinga menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Getaran pada saluran telinga menyebabkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran pada gendang telinga dikuatkan dan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran hingga sampai di tingkat jorok yang kemudian ikut bergetar. Getaran pada tingkat jorok ini lalu diteruskan melalui cairan atau perilimfa pada saluran vestibul dan diteruskan pada saluran timpani hingga sampai pada tingkat bedah. Getaran yang terdapat pada cairan perilimfa melewati saluran vestibul dan timpani dapat menggetarkan cairan endolimfa yang terdapat pada saluran koklea hingga akhirnya diterima oleh organ korti yang mengandung saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran meneruskan getaran yang diterima otak dan diterjemahkan. Ketika proses penerjemahan kita mampu untuk mengenali bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, maka dapat disimpulkan bahwa bunyi akan terdengar ketika ada sumber bunyi yang melewati zat perantara serta organ pendengaran. Sekian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nadia Utami Sadikin, NIM 19010054. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan yang 5, yaitu yang pertanyaannya, jelaskan mekanisme mekanoreseptor pada sel rambut dan jelaskan mekanisme mendengar pada telinga. Mekanoreseptor dirangsang oleh perubahan bentuk fisik yang disebabkan oleh stimulus seperti tekanan, sentuhan, regangan, pergerakan, dan suara. Semua bentuk energi mekanis, pembengkokan atau peregangan membran plasma, sebuah sel mekanoreseptor meningkatkan permeabilitas terhadap ion natrium maupun ion kalium yang menyebabkan depolarasi atau potensial reseptor. Mekanisme sederhananya yaitu yang pertama, saat sel dalam keadaan istirahat, pintu ion Na+ pada membran mekanoreseptor masih dalam keadaan tertutup. Yang kedua, rangsangan mekanik yang menaikkan reseptor menyebabkan membran mekanoreseptor meregang. Yang ketiga, peregangan membran mekanoreseptor tersebut menimbulkan perubahan konferensi protein penyusun pintu ion Na+. Yang keempat, pintu ion Na+ terbuka diikuti terjadinya perubahan elektrokimia yang mendepolarisasikan mekanoreseptor. Mekanoreseptor dapat terjadi pada vertebrata maupun invertebrata. Invertebrata memiliki reseptor untuk menerima rangsangan tekanan, suara, dan gerakan. Pada vertebrata, mekanoreseptor bukan hanya dapat memantau panjang otot, bahkan berfungsi sebagai alat pendengaran dan organ keseimbangan. Misalnya, struktur di bagian dalam telinga. Sel rambut adalah suatu jenis mekanoreseptor yang umum dan dalam mendeteksi pergerakan. Sel-sel rambut ditemukan dalam telinga, vertebrata, dan pada organ bulat sisi, ikan, serta amfibia, di mana sel-sel itu mendeteksi pergerakan relatif terhadap lingkungan. Rambut adalah silia atau mikrofili yang mengalami spesialisasi. Rambut mencuat ke atas dari permukaan sel-sel rambut ke dalam kompartemen internal seperti telinga bagian dalam manusia atau ke lingkungan eksternal seperti kolam. Peristiwa lain yang menggunakan prinsip dasar yang sama dengan proses mendengar yaitu ekolokasi atau proses mendengar gaung. Gaung sebenarnya merupakan pantulan gelombang suara dari sumber suara yang pertama. Gelombang suara yang muncul pertama berasal dari hewan yang melakukan ekolokasi. Kemudian dipantulkan oleh benda lain sehingga gaungnya dapat didengar. Ekolokasi biasanya digunakan oleh hewan pada malam hari, misalnya burung yang dibagi dua, ikan paus dan lumba-lumba, dan kelelawar. Cara ini berguna untuk mendeteksi adanya mangsa atau objek lain di sekitar hewan tersebut dan dapat menunjukkan jarak antara dirinya dan benda lain.
sel rambut itu adalah reseptor utama untuk energi stimulus yang dalam bentuk mekanik yang umum ditemukan pada hewan vertebrata. Cuma nanti karena evolusi dari hewan vertebrata itu beragam, maka letaknya juga beragam. Jadi untuk pada Pisces dan amfibia pada vertebrata rendah itu letaknya pada linea lateralisnya atau disebut juga dengan linea alba atau urat sisi bahasa kitanya. Dan pada vertebrata tinggi itu sudah berada pada organ pendengaran atau pada telinga, karena dia sudah berkembang lebih baik organ pendengarannya, maka dia sel rambut itu sudah ada pada telinga. Sekarang kita lihat prinsip yang ditanyakan pertama, prinsip kerja dari sel rambut itu. Jadi letak sel rambut itu berada kalau di telinga di daerah bagian tengah, di daerah rumah siput ya. Jadi strukturnya kira-kira seperti ini. Dengan prinsip kerja di sini. Jadi kapan dia depolarisasi dan polarisasi ini tergantung kepada struktur dari sel reseptor itu sendiri. Ya. Jadi dia akan di saat seperti yang aku gambar sekarang, dia berada pada kondisi pola ketemu dengan sel rambut, barulah nanti sel rambut yang bekerja seperti yang tadi. Prinsipnya, apabila gelombang suara yang masuk itu mampu menyebabkan kedudukan stereosilia dan miring terhadap kinesiliumnya, maka Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Septarina dengan nomor IPM 19010079. Pertanyaan nomor 6, jelaskan prinsip perbedaan fisiologis fotoreseptor vertebrata dan invertebrata. Untuk fotoreseptor pada vertebrata, sel fotoreseptor pada vertebrata mempunyai banyak lipatan dan mengandung pigmen yang umumnya mengandung pigmen rhodopsin. Rhodopsin akan berubah jika ada cahaya yang mengenai sel tersebut. Perubahan awal tersebut akan segera diikuti dengan pemakaian perubahan berikutnya yang akan membawa sel ke keadaan terdepolarisasi. Fotoreseptor pada invertebrata. Sebagian besar invertebrata mempunyai fotoreseptor yang berkisaran dari kelompok sel-sel fotoreseptor lucut dan akson yang menyampaikan sinyal listrik ke akson, berikutnya neuron dalam rantai pemerosesan. Di reptil dan burung, reseptor mungkin juga mengandung tetesan minyak berwarna yang mengubah spektrum cahaya yang diserap oleh fotopigmen sehingga meningkatkan penglihatan warna. Pada serangga dan invertebrata lainnya, reseptor mungkin juga mengandung butiran pigmen gelap yang bergerak menuju abdomen sebagai respon terhadap cahaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gerakan itu yang relatif cepat. Sama? Ya, ini terakhir ya. Jadi prinsip bedanya kan bedanya ditanya. Strukturnya berbeda itu selnya ya, jenis selnya. Yang membedakannya karena dia bersatu. Untuk inver dia umumnya berupa mata majemuk, vertep berapa mata tunggal. Maka prinsip kerjanya berbeda itu. Untuk mata majemuk itu dia bekerja atau untuk memunculkan depolarisasi itu atau menaikkan ion Na di dalam selnya itu di saat intensitas cahaya tinggi. Sebaliknya untuk vertebrata depolarisasi akan muncul pada matanya di saat intensitas cahaya rendah. Itu yang membedakan. Prinsip beda mata invertebrata dengan vertebrata. Kira-kira itu saja. Sudah habis materi kita. Bahan ujian dari setelah UTS sampai yang terakhir ini bentuk ujiannya sama dengan UTS. Dan ada alternatif pilihan juga seperti UTS ya. Diharap nanti alternatifnya betul-betul pilihlah yang mana betul-betul dikuasai, bukan karena mengikut temannya ya. Dan juga
salah tidak mau seperti itu. Karena dengan demikian kalian tidak dapat ilmunya, sedangkan kalian punya tanggung jawab besar setelah ini. Karena kalian calon guru yang bertanggung jawab mampu mentransfernya kepada orang lain. Jadi kalau tidak ada ilmunya di kalian, walaupun nilai sudah bisa dijamin gitu ya, jadi jangan berpikiran seperti itu. Tetaplah ikuti bahwa kita belajar yang kita cari itu ilmunya, bukan nilainya. Itu aja pesan Ibu, dan mohon maaf karena dalam proses kuliah kita memang tidak kondusif sama sekali. Mohon maaf dan selamat ujian, mudah-mudahan lulus semua dan kita tidak bertemu lagi di kelas.